menganggap sesuatu dalam masalah bid'ah ini adalah kita anggap remeh, kita anggap sepele, kita anggap kecil. Mengingatkan akan sabda Nabi SAW dalam hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, maka dia pun mengatakan, khutbah Nabi SAW, Nabi pernah berkhutbah. Kemudian di antara ketika beliau berkhutbah, ishtadda ghadabahu, maka beliau sangat marah. Artinya kemarahannya beliau melebihi dari yang sebelumnya. Wa ala sautahu, suaranya pun meninggi. Kemudian mukanya pun merah. Ihmarrat ainahu, matanya memerah. Kemudian Rasulullah SAW pun menyatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, sabbahakum wa masakum, pagi ini, sore ini kalian akan diserang. Kemudian dia menyatakan, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Coba perhatikan peringatan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Hanya Rasul mengingatkan kepada kita bahwa sejujur-jujur ucapan Al-Quran, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW, seburuk-buruk perkara ketika dia ada-adakan di dalam agama ini. Ini menjelaskan bahwa ini Nabi menjelaskan tentang prinsip-prinsip agama, bukan sesuatu yang dianggap remeh ataupun enteng. Sampai tadi Nabi ketika berkhutbah seakan-akan beliau apa? Amirul Jaysh, beliau komandan perang. Hanya mengingatkan kita tentang apa? Bagaimana kita memegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan agar kita menjauhi dari perkara-perkara baru. Maka tentu kita telah maklumi bahwa perkara-perkara baru tadi adalah bid'ah, dan setiap bid'ah tentunya adalah kepada kesesatan, sama adalah ke dalam neraka. Tentunya awal munculnya bid'ah telah kita ketahui bersama, karena bid'ah artinya muncul dan terjadi karena berdasarkan hawa nafsu. Maka mereka mubtadi' ahlul bid'ah disebut dengan apa? Sahibul hawa atau ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Kenapa dimaksudkan demikian? Karena ketika mereka beragama senantiasa apa? Mendahulukan hawa nafsunya, bukan dalil, bukan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu masalahnya. Maka Nabi selalu ingatkan kita sampai demikian dari ketika beliau berkhutbah. Ya, maka barakallahu fikum jami'ah, jangan menganggap sesuatu dalam masalah bid'ah ini adalah kita anggap remeh, kita anggap sepele, kita anggap kecil. Kan itu hanya kecil. Jangan sampai demikian. Dan sementara Rasulullah SAW ingatkan kita demikian tadi. Begitu pentingnya kita adalah apa? Al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Kita memegang Al-Quran dan Sunnah, dan kita menjauhi daripada seluruh perkara-perkara bid'ah, saghiran atau kabiran, apakah itu kecil ataupun termasuk terlebih besar, maka nilainya sama dalam pandangan syariat. Dan tentunya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah pun mengingatkan kita di dalam kitab syariat. Barakallahu fikum jami'ah. Doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, hidupkan aku dunia ini di atas Islam dan sunnah, wafatkan aku pula di atas Islam dan sunnah. Karena tidak semua orang Islam tahu tentang sunnah. Tidak semua orang Islam tahu tentang sunnah. Karena ketika seorang di atas sunnah, maka berarti dia sekaligus hidayatu ilal Islam wal hidayatu fil Islam.
dia mendapatkan hidayah di samping dia sebagai seorang muslim, maka dia pun mendapatkan hidayah bagaimana dia menjadi seorang muslim yang baik dan benar. Dan itu sesuatu yang mahal tentunya, bukan hal-hal yang yang ringan, yang murah, tapi bahkan itu adalah anugerah, nikmat Allah yang paling mahal ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah nikmat di atas Islam, di atas sunnah. Barakallahu fikum jami'ah. Maka begitu pentingnya kita mempelajari tentang akidah para salafus saleh. Terkadang begitu banyaknya syubhat yang terjadi, ya. Jadi apa? Jadi mereka ketika terjadi sebuah permasalahan, sebuah fitnah, mungkin dia mengatakan, oh dia juga bahas kok kitabnya, akidahnya juga akidah al-sunnah, kitabnya juga yang dibahas kitabnya para ulama sunnah. Apa hanya sekedar itu? Banyak yang demikian tadi. Jadi terkadang ketika seseorang itu memang yang dia baca, yang dia pelajari memang kitab-kitab karya para ulama al-sunnah, tapi ternyata manhaj pemahaman dia tidak di atas manhaj salaf, tidak di atas manhaj sunnah. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ats-tsabat, sebagai di atas Islam, sunnah, di atas Al-Quran, dan demikian pula di atas pemahaman generasi salafus saleh.